Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil taksonomi belajar yang beranggotakan saya sendiri, Candi Piranto Putra, dan teman saya, Duratu Nafisa. Sebelum itu kita harus mengenal apa itu taksonomi. Secara etimologi, taksonomi dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur sesuatu, atau taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki tertentu. Di mana taksonomi yang memiliki tingkatan lebih rendah bersifat lebih umum, sedangkan taksonomi yang lebih memiliki tingkatan yang lebih tinggi bersifat lebih spesifik. Taksonomi dapat diibaratkan atau digambarkan seperti sebuah hubungan antara ayah dan anak, yaitu saling berhubungan. Jadi taksonomi itu digunakan untuk evaluasi belajar, sedangkan evaluasi belajar membutuhkan taksonomi sebagai kriteria untuk melakukan evaluasi tersebut. Di dalam taksonomi Bloom terdapat 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif yang pertama dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengetahuan, meliputi kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah dipelajari. Pengetahuan ini membutuhkan kemampuan ingatan. Jadi contohnya seperti mengenali dan mengingat kembali peristiwa-peristiwa sejarah di Indonesia. Yang kedua yaitu pemahaman. Taraf ini berhubungan dengan sejenis pemahaman yang menunjukkan bahwa siswa mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan. Jadi dalam pemahaman ini dapat dibagi jadi beberapa kemampuan. Yang pertama yaitu menjelaskan, menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasi, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Contoh dari soal pemahaman tersebut seperti menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia. Analisis, yaitu kemampuan menguraikan suatu informasi yang dihadapi menjadi komponen-komponen. Analisis ini membutuhkan kemampuan menganalisis, dan analisis ini mempunyai 3 kemampuan: membedakan, mengorganisasi, dan mengatribusi. Contoh dari penerapan soalnya seperti menganalisis perbedaan masa Orde Baru dan masa Orde Lama. Penerapan, kesanggupan menerapkan sesuatu pengertian konsep, prinsip, teori yang memerlukan penguasaan, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih mendalam. Penerapan ini mempunyai 2 kemampuan, yaitu mengeksekusi dan mengimplementasi. Contohnya yaitu bagaimana cara menerapkan rasionalisme di lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu evaluasi, penilaian bahan dan metode untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi ini bisa disebut dengan penilaian juga, yang memiliki 2 kemampuan, memeriksa dan mengkritik. Contoh dari soal evaluasi yaitu memeriksa kesimpulan itu sudah sesuai dengan data-data dari pengamatan atau belum. Yang terakhir yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu, kemampuan menyatukan unsur-unsur dan bagian-bagian sehingga merupakan suatu keseluruhan. Mencipta mempunyai 3 kemampuan, yaitu merumuskan, merencanakan, dan mengkonstruksi. Contohnya yaitu membuat hipotesis penyebab terjadinya gempa, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penerimaan, mengenai
penerimaan mengenai kepekaan siswa terhadap fenomena dan perangsang tertentu. Jadi bisa dicontohkan seperti anak itu rajin membaca, kesehariannya senang memperhatikan jurusan pembelajaran. Jadi dia mampu menerima apa yang disampaikan oleh guru. Untuk yang kedua yaitu tanggapan mengenai respon yang diciptakan siswa setelah memperhatikan suatu. Contohnya seperti menanggapi pendapat teman, menamaikan teman yang sedang berkelahi seperti itu. Jadi ketika dia melihat sesuatu masalah, ya langsung menanggapi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu penilaian. Siswa sudah mulai dapat menghayati nilai tertentu dan perilaku siswa sudah cukup konsisten dalam situasi-situasi tertentu. Jadi untuk yang ketiga ini penilaian, contohnya seperti siswa itu sudah menilai bahwa apa hal ini baik atau buruk. Jadi seperti melestarikan pelestarian lingkungan. Jadi dia tahu, oh aku membuang sampah ini adalah perilaku yang baik. Jadi dia sudah bisa membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Yang keempat yaitu organisasi. Siswa mengorganisasi nilai-nilai itu menjadi suatu sistem sehingga nilai-nilai tertentu sajalah yang lebih memberikan pengarahan kepadanya. Contoh dari organisasi yaitu bertanggung jawab sebagai siswa. Jadi siswa tersebut mengetahui tanggung jawab sebagai siswa itu apa, yaitu belajar, menuntut ilmu, ya seperti itu. Yang terakhir yaitu pembentukan karakter. Pembentukan karakter adalah dapat diibaratkan siswa telah mendarah dagingkan nilai-nilai sedemikian rupa sehingga dalam prakteknya ia sudah dapat digolongkan sebagai orang yang memegang nilai. Maksudnya yaitu siswa itu sudah membiasakan diri menanamkan nilai-nilai baik tersebut. Jadi contohnya seperti siswa itu rajin mengerjakan tugas, rajin berangkat pagi, selalu tepat waktu. Jadi dia itu sudah menanamkan dirinya dan melalui kebiasaan-kebiasaan itu tertanam nilai-nilai positifnya seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu ranah psikomotor. Ranah psikomotor terbagi menjadi 6, yaitu persepsi, rangkaian situasi interpretasi, tindakan yang menimbulkan kegiatan motoris. Yang kedua, set, kesiapan untuk melakukan sesuatu tindakan untuk bereaksi terhadap sesuatu kejadian menurut cara tertentu. Yang ketiga yaitu respon terbimbing, perbuatan individu yang dapat diamati yang terjadi dengan bimbingan individu lain. Yang keempat, respon mekanistis, siswa sudah yakin akan kemampuannya dan sedikit banyak sudah terampil melakukan suatu perbuatan. Yang kelima, respon kompleks. Individu dapat melakukan perbuatan motoris yang boleh dianggap kompleks karena pola gerakan yang dituntut sudah kompleks. Dan yang terakhir yaitu adaptasi. Siswa dapat menyelesaikan keterampilan yang sesuai untuk memenuhi pemecahan masalah. Dan yang selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Nafisa. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan taksonomi pada evaluasi hasil belajar. Dalam penerapan taksonomi pada penilaian hasil pembelajaran harus melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran itu apa. Yang kedua, menentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, apakah peningkatan knowledge, atau peningkatan skill, atau attitude. Yang ketiga adalah menentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Apakah akan menggunakan ranah kognitif, ataukah menggunakan ranah psikomotrik, atau ranah afektif. Ranah kognitif sendiri adalah menentukan tingkatan taksonomi, apakah pada tingkatan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan menilai dan membuat. Ranah psikomotrik mengkategorikan ranah tersebut apakah termasuk persepsi, kesiapan, reaksi, dan yang diarahkan, reaksi natural atau mekanisme, adaptasi, reaksi kompleks, yang kompleks kreativitas. Yang selanjutnya adalah ranah afektif, yaitu mengkategorikan ranah tersebut apakah termasuk penerimaan, responsif, nilai yang dianut, atau organisasi dan karakterisasi.
Yang keempat adalah menggunakan kata kerja atau kunci yang sesuai untuk menjelaskan instruksi kedalaman materi, baik pada tujuan program pembelajaran, atau kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang kelima adalah sebagai tambahan untuk penerapan taksonomi Bloom dalam ranah kognitif dapat ditentukan pula media pembelajaran sesuai dengan pengacu pada Bloom Cognitive Well. Kemudian, penerapan taksonomi pada evaluasi hasil belajar. Yang pertama adalah penerapan pada ranah kognitif. Melalui soal-soal yang digunakan dalam proses evaluasi pembelajaran dengan tingkatan yang sesuai dengan kriteria taksonomi Bloom. Kemudian adalah penerapan LOTS atau Lower Order Thinking Skill, yaitu soal-soal yang memiliki ranah mengetahui atau C1. Seperti pertanyaan siapakah presiden pertama NKRI, atau sebutkan tugas dari presiden. Itu hanya sebatas memahami saja. Yang kedua adalah MODS atau Middle Order Thinking Skills, yaitu soal-soal yang memiliki ranah memahami C2 atau dan mengaplikasikan. Contoh soalnya seperti jelaskan makna dari Tut Uri Handayani atau bagaimana cara menghidupkan komputer. Yang ketiga adalah HOTS atau Higher Order Thinking Skills, yaitu soal-soal yang memiliki ranah menganalisis atau C4, mengevaluasi, dan mencipta. Contoh soalnya seperti, menurut pendapat Anda, mana yang lebih baik antara SMA dengan SMK? Jelaskan dan berikan pendapat Anda. Kemudian penerapan taksonomi pada evaluasi pembelajaran selanjutnya adalah ranah afektif, yaitu penilaian hasil belajar melalui aktivitas sehari-hari siswa dalam lingkungan sekolah dengan mengacu pada kriteria-kriteria yang terdapat dalam taksonomi Bloom. Kemudian adalah ranah psikomotorik. Penilaian hasil belajar juga dapat melalui praktik kerja ataupun proyek dengan tetap mengacu pada kriteria-kriteria yang terdapat dalam taksonomi Bloom. Kemudian, kesimpulan dari presentasi pada pagi hari ini adalah evaluasi pembelajaran dan taksonomi Bloom memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana siswa dapat mencapai tujuan pendidikan dan mengukur hasil akhir pembelajaran. Perumusan tujuan pendidikan nasional dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah kognitif, wilayah emosional, dan wilayah psikomotorik. Penggunaan alat evaluasi taksonomi Bloom dapat dalam penilaian hasil pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi hasil belajar mahasiswa. Alat evaluasi ini lebih terukur dalam memberikan penilaian hasil belajar mahasiswa. Semua aspek kegiatan pembelajaran dapat terukur dengan baik dalam penggunaan alat evaluasi ini. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada pertanyaan dari pihak mahasiswa yang lain? Jika tidak ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di grup ya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.